Shalom, saudara-saudara, saya Christian Nawang. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Terminal Anak Muda, sebuah program siaran radio yang kita sayangi sama-sama. Nah, hari ini saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara-saudara, yaitu tentang bagaimana mempertahankan kekudusan. Saudara, sebagaimana kita ketahui, tema mengenai kekudusan kadang-kadang sesuatu yang seperti di atas awan-awan, sesuatu yang sulit sekali kita perjuangkan, banyak sekali kendalanya, banyak sekali tantangannya, sehingga seringkali kita berkata sebagai anak-anak muda, itu nyaris tidak mungkin. Jadi hari ini saya ingin mengangkat tema ini yang tidak mungkin ini untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya Tuhan sediakan. Kekudusan adalah salah satu sifat dari Allah. Allah kita adalah Allah yang kudus. Tidak ada kenajisan setitik pun. Bahkan niat untuk kenajisan itu ada, sama sekali tidak ada. Allah sangat sempurna dalam kekudusannya, dan itulah sifat dasar dari Allah yang kita sembah, pencipta langit dan bumi. Itulah sebabnya Allah yang kudus itu bisa berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara-saudara, Allah yang kudus itulah yang kemudian yang menjelma menjadi manusia tadi, yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, berhak untuk menanggung dosa kita dan menjadi korban pendamaian, sebab dia adalah anak domba yang tidak bercacat celah. Dia layak untuk menjadi juru syafaat kita, sebab dia adalah Allah yang kudus, dan dia menanggung semua dosa kita manusia, siapapun itu, semua manusia, sehingga kasihnya memang berlaku untuk semua manusia, dan dia mau menerima semua manusia, sejahat apapun, seburuk apapun, dalam kondisi apapun, dia mau menerima kita, dan kasihnya sanggup memulihkan dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudara, karena Allah yang kudus mampu dan layak melakukan hal-hal seperti itu, karya penebusan. Saya ingin berkata kepada saudara bahwa kekudusan di dalam hidup kita adalah hasil pemberian Allah secara cuma-cuma. Kita dulunya sangat najis, kotor, tidak layak. Saudara, kata anugerah itu lebih tepat digambarkan seperti seorang yang memungut benda dari tempat sampah yang seharusnya dibuang, yang seharusnya dihancurkan, yang seharusnya membusuk. Tetapi orang itu mengambil benda itu dan kemudian dibuatnya sebuah barang yang berharga. Saudara, siapa kita di hadapan Allah? Tidak ada satupun dari hidup kita, kepandaian kita, kekuatan kita, kegantengan atau kecantikan kita, latar belakang kita, suku kita, apapun tidak ada yang bisa menarik perhatian Allah, yang membuat Allah tertarik kepada kita. Allah hanya tertarik kepada kita sebab kita adalah ciptaannya yang supreme, masterpiece dari semua ciptaannya. Allah tertarik kepada kita sebab Allah tahu kitalah yang akan menggenapi seluruh rencananya, dan kita diangkatnya menjadi anak. Sesuatu yang harusnya dibuang, kemudian Allah mengangkatnya menjadi anaknya, ahli waris kerajaan surga. Bukankah ini sebuah anugerah yang luar biasa? Nah, karya Kristus di salib membuat kita menjadi manusia benar, manusia kudus, manusia suci. Karena dosa kita sudah dihapuskan. Kemudian Allah menimbulkan keinginan di dalam hati kita untuk mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan kita kepadanya. Dan itulah proses kekudusan
dipertahankan dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih untuk memikul salib, menyangkal diri kita, dan mengikut Yesus, artinya kita memilih untuk melakukan kebenaran Tuhan daripada kebenaran diri kita sendiri. Dan itulah artinya kita memikul salib. Kita memikul bebannya Tuhan di dalam hidup kita, yaitu kebenaran. Kebenaran adalah beban yang ringan. Kalau kita lakukan, maka sebetulnya itu adalah beban yang menyenangkan buat kita. Kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita melakukan kebenaran dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka sebetulnya itu membebaskan kita, memerdekakan kita, membuat hati kita damai sejahtera, membuat kita penuh keberanian untuk menyampaikan sesuatu kepada dunia ini. Saudara-saudara, saya mau berkata kepada saudara, kekudusan adalah sesuatu yang telah lama dicuri oleh iblis, dan Tuhan mau mengembalikan itu di dalam hidup saudara melalui Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sobat RBS dan pendengar terkasih, kekudusan akan menjadi target serangan daripada iblis. Dan itu iblis lakukan, memanfaatkan, sebetulnya ini bukan celah, tetapi sebuah anugerah. Tapi anugerah itu dibelokkan, yaitu masa puber. Masa kita bisa jatuh cinta dengan nafsu kepada lawan jenis kita. Nafsu ini datang dari Tuhan. Nafsu eros maksud saya, cinta eros ini. Cinta karena nafsu laki-laki dan perempuan. Ini datang dari Tuhan, ini diciptakan oleh Tuhan, ini dibuat oleh Tuhan. Ini menjadi rancangan di dalam hidup kita. Tetapi iblis bisa memakai ini kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan apapun dalam hidup kita. Ketika kita tidak menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan, iblis akan mengambil alih. Dan iblis membelokkannya dengan kesenangan. Sesuatu yang menyimpang, seks yang menyimpang, kemudian pikiran-pikiran kotor yang menyimpang, pikiran-pikiran yang curang yang menyimpang, ketidakbenaran, sehingga kita hidup di dalam kenajisan kembali. Pikiran kita najis, niat kita najis. Najis bukan berarti soal seks saja, tapi dalam apapun juga. Pikiran-pikiran kita menjadi kotor, buruk, busuk, dan jahat terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Dan itulah kenajisan. Dan iblis mau memakai itu untuk menjatuhkan kita dan mengikat kita kembali dalam kekuasaannya, sehingga kita tidak merdeka lagi di dalam Tuhan yang sudah menebus kita. Di titik itulah kita perlu mengambil keputusan dan tindakan tegas untuk mempertahankan kekudusan. Saya selalu berkata bahwa kekudusan pertama kali diberikan kepada kita karena karya salib Kristus adalah pemberian secara cuma-cuma. Kita tidak mengusahakannya, kita tidak berbuat sesuatu sehingga kekudusan itu datang kepada kita. Tetapi pemberian, dan itu kita terima dengan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, setelah itu tugas kita lah untuk mempertahankan itu. Untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, sebab Allah itu kudus. Dan kita mengambil keputusan untuk kudus, sebab Allah kita kudus. Kita mengerjakan itu, kita bertindak, kita mengambil keputusan dengan bulan untuk hidup kudus, sebab Allah yang kita ikuti, yang kita sembah adalah kudus. Nah, saudara-saudara, itu adalah keputusan kita, itu adalah tindakan kita, itu adalah perbuatan kita untuk mempertahankan kekudusan. Kita tidak bisa lagi minta, Tuhan, jagalah saya dari kenajisan. Sementara itu, kita terus mengambil keputusan untuk membiarkan kenajisan itu muncul di dalam pikiran, hati, bahkan tindakan-tindakan kita. Ya, tidak mungkin Allah tidak mau menjaga kita seperti hansip atau seperti satpam atau polisi atau apa. Mau mengawasi kita bagaimana. Dia cukup memberitahukan di dalam hati nurani kita. Roh Kudus bicara kepada kita. Itu najis, itu kotor. Dan kita yang harus mengambil keputusan untuk menjauh atau malah melakukannya.
Nah, saudara-saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk hidup kudus, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, kita sedang menyangkal diri kita sendiri, dan kita mengambil salib beban daripada Kristus itu. Nah, khusus mengenai anak-anak muda yang seringkali terjebak dengan soal kenajisan dalam urusan seksualitas, saya ingin berpesan kepada anak-anak muda untuk mempertahankan kekudusan. Itu memang tidak mudah, sebab ketika sesuatu terjadi yang buruk di dalam hidup kita, kita mengambil tindakan yang kotor, yang najis dalam soal seksual, maka itu seperti narkoba dalam hidup kita. Sifat kecanduan itu muncul ketika kita nonton pornografi, ketika kita bermasturbasi, ketika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan seks yang lainnya. Maka itu seperti narkoba yang mencengkeram otak kita. Otak kita bekerja di bagian tertentu yang menimbulkan efek kesenangan, efek seperti ekstasi ya, seperti narkoba, sehingga kita diikat oleh itu, kita kecanduan. Kalau tidak itu, maka ada sesuatu yang kurang. Kalau saya stres, kemudian saya teringat dengan ikatan-ikatan itu, dan tiba-tiba saya masuk dalam ikatan itu. Seperti itulah, kalau kekudusan pernah kita langgar di dalam hidup kita dalam soal seksual, itu merusak pikiran kita. Dan tanpa sadar, kadang-kadang kita tidak berpikir ke arah itu, tapi tiba-tiba muncul dalam pikiran kita. Saya mengenal persis apa yang terjadi pada orang yang pernah terlibat dalam soal-soal kenajisan di masa lalu. Karena saya pernah mengalami yang seperti itu. Begitu buruk kehidupan seksual saya pada waktu itu. Dan itu merusak betul-betul. Dan sampai saat ini, saya harus berjuang keras, benar-benar, untuk memikul salib itu di dalam hidup saya. Tidak mudah, tetapi saya harus bisa. Ini perjuangan seumur hidup, saudara-saudara. Mempertahankan kekudusan dalam soal seksual. Sebab ini sudah merusak otak kita di bagian tertentu yang menimbulkan efek kecanduan. Bagaimana caranya kita mempertahankan kekudusan? Saya ingin memberikan atau membagikan beberapa hal kepada saudara. Yang pertama adalah, saudara hindari tempat, waktu, suasana, atau apapun juga yang memicu saudara untuk berpikir ke arah kenajisan, berpikir ke arah yang buruk. Hindari semua pemicu itu dalam hidup saudara. Maka saudara akan bisa memenangkan pertarungan ini. Hal yang kedua yang saya mau bagikan, bagaimana cara mempertahankan kekudusan, adalah jangan pernah saudara menganggap diri saudara kuat dalam soal mengatasi kenajisan. Saudara harus jujur kepada Tuhan bahwa ini adalah kelemahan saudara. Ini adalah area di mana saudara harus berjuang. Jujurlah kepada diri saudara sendiri. Lalu saudara akan membuat tindakan-tindakan yang membentengi saudara, menguatkan diri saudara sendiri. Saya mengambil contoh misalnya, ketika saya pergi ke luar kota, sendirian, saya tidak bersama anak dan istri. Saya tinggal di sebuah hotel, dan saya membiarkan istri saya bertanya kepada saya, untuk mengawasi saya, menguatkan saya, dan mendorong saya untuk terus-menerus berpikir dalam soal kekudusan. Dan saya membiarkan istri saya bertanya dengan siapa saya tidur, saya bertemu dengan siapa, apa yang saya lakukan, dan saya menceritakan semuanya apa adanya. Dan itu membuat saya nyaman, itu membuat saya dikuatkan, itu membuat saya seperti ditemani. Ada teman yang menguatkan saya walaupun dari jauh. Saya tidak menutupi apapun. Saya tidak mau menganggap diri saya kuat dan kemudian saya berkumpul di tempat-tempat yang bisa mengarahkan saya kepada kenajisan. Saya terus minta kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak kuat dalam hal ini, tolonglah saya. Dan saya kemudian mengambil tindakan
untuk menolong diri saya sendiri, supaya saya tetap ada di dalam kebenaran kekudusannya. Jangan pernah merasa diri kita kuat dalam soal seksual ketika kita pernah mengalami sesuatu yang buruk, yang jahat, yang najis di masa lalu. Saya menasihatkan kepada setiap orang pun yang track recordnya bersih dalam soal seksual. Saya juga ingatkan, apalagi kepada mereka yang catatannya jelek di masa lalu soal seksual. Terlibat dalam penyimpangan seksual, kesalahan-kesalahan dan pelanggaran seksual. Nah, itu yang saya mau nasihatkan. Jangan pernah merasa kuat. Saudara harus terus berkata, Tuhan, saya lemah di sini. Dan itu sebabnya saudara akan membentengi saudara. Diri saudara sendiri. Misalnya saudara, kalau saudara terlibat dalam masturbasi dan saudara sering lakukan itu di kamar saudara, maka hal yang pertama saudara harus lakukan, ketika saudara di kamar mulai berpikir yang najis, saudara harus keluar dari kamar. Jangan pernah, saya kuat kok, saya ndak akan, saya kuat. Bohong saudara. Saudara sedang ditipu oleh merasa kuat. Dan di titik itulah saudara sebenarnya titik yang terlemah dalam hidup saudara. Seharusnya saudara keluar dari kamar itu dan melakukan kegiatan bersama orang lain di luar kamar itu. Dan mulai memikirkan yang lain, karena pikiran saudara hanya bisa fokus kepada satu hal. Sehingga ketika sudah mengalihkan pikiran saudara kepada hal yang lain, maka itu tidak akan terjadi. Kecuali memang saudara memilih untuk itu terjadi, maka itu pasti akan terjadi. Jadi itu sebenarnya pilihan. Jangan berkata ini ikatan, ini iblis ini. Tidak saudara, itu keputusan saudara. Sehingga saya ingin berkata kepada saudara, tindakan yang harus diambil juga harus radikal. Sebab masa lalu yang buruk dalam soal seksual. Nah, kalau saudara pernah melakukan tindakan hubungan seksual dengan pacar saudara misalnya, dengan lawan jenis, dan itu saudara bisa dengan mudah saudara lakukan di tempat-tempat sepi, di rumahnya atau di rumah saudara, maka ketika saudara pacaran, jangan pernah mengajak atau mau diajak untuk datang ke tempat sepi. Saudara harus di keramaian. Saudara harus bertemu dengan teman-teman yang lain. Asik juga kok pacaran bersama dengan teman-teman yang lain. Asik sekali. Saya mengambil keputusan seperti itu. Nah, saudara-saudara, mari kita benar-benar serius dalam soal ini. Ini harus menjadi keputusan yang bulat dalam hidup kita. Saya harus mempertahankan kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya tidak mau main-main dengan itu. Saya tidak mau meremehkan kekudusan ini. Sehingga saudara akan mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari kenajisan dan mempertahankan kekudusan yang Tuhan beri. Yang ketiga yang saya mau bagikan adalah hiduplah di dalam roh. Karena hanya dengan cara itu kita akan mematikan kedagingan. Hidup di dalam roh, fokus kepada roh dan kebenaran, maka kita akan fokus menyembah kepada Tuhan. Penyembahan kita, totalitas kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor lainnya. Bukan kepada dosa bahkan. Karena kita fokus kepada Tuhan, Allah yang kita sembah. Ketika kita hidup di dalam roh, maka yang muncul adalah roh, bukan hal-hal yang kedagingan. Itu akan mati sendiri. Sama seperti terang dan gelap. Kalau kita menyalakan lampu, maka kegelapan itu langsung otomatis terusir. Sebab definisi dari kegelapan adalah absennya atau ketidakhadiran terang. Tapi ketika terang hadir, maka tanpa kita mengusir gelap, gelap itu akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga kekudusan. Kalau kita membiarkan kita hidup di dalam roh, kita membiasakan gaya hidup untuk tinggal di dalam roh, tinggal di dalam kebenaran, fokus kepada hal-hal rohani, maka hal-hal yang daging sifatnya itu akan mati dengan sendirinya, akan lenyap dengan sendirinya dalam diri kita. Itu yang terus-menerus harus kita bangun di dalam hidup kita. Jadi itu yang saya mau bagikan pada saudara-saudara, bahwa kekudusan itu adalah milik Allah yang sudah diberikan kepada kita.
menjadi identitas dan sifat kita juga sekarang ini. Dan kemudian kita tinggal di dalam roh, kita hidup di dalam roh, hindari hal-hal yang menjadi pemicu, dan jangan meremehkan kelemahan-kelemahan kita. Itu yang harus kita serahkan terus-menerus kepada Tuhan. Maka 3 hal ini akan menjaga kita untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Semoga ini memberkati saudara, dan stay holy di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.